Kebakaran hutan dan lahan masih menjadi persoalan yang sulit untuk diselesaikan di Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan memang tidak pernah absen setiap tahunnya di Indonesia. Terutama pada bulan Agustus, di mana musim kemarau menyebabkan lahan kering dan berisiko menyulut api. Per Agustus terdapat 136,7 hektar lahan hutan yang terbakar dan 999 titik api. Diperkirakan kerugian mencapai 16 miliar US dollar dan memakan korban kurang lebih 400.000 orang. Paling banyak terjadi di Sumatera dan Kalimantan. Untuk membahas permasalahan tersebut, kita akan hadirkan narasumber anggota Komisi 4 DPR RI, Bapak Darori Wonodipuro. Sebelum itu, kita akan saksikan profil singkat dari Bapak Darori Wonodipuro. Darori Wonodipuro dilahirkan di Kebumen 5 Oktober 1953. Pendidikan dasar ia tempuh di sekolah rakyat, melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 6 Yogyakarta dan meraih gelar sarjana di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Tidak sampai di situ, beliau meraih gelar Magister Manajemen di Universitas Sumatera Utara. Tidak hanya pendidikan formal, Darori Wonodipuro juga mengikuti sejumlah latihan penjenjangan, mulai dari pendidikan KUHAP, penyidik pegawai negeri sipil, dan Lemhanas. Saat ini, beliau menjabat sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, daerah pemilihan Jawa Tengah 7 yang meliputi daerah Banjarnegara, Purbalingga, dan Kebumen. Sebelum masuk ke dalam dunia politik, Darori Wonodipuro pernah menjadi Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutani Sosial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Inhutani 3. Kesuksesan Darori Wonodipuro bukan hanya dalam perjalanan karir dan politiknya saja, namun sejak muda dan masih berkuliah, sudah banyak organisasi yang digeluti oleh beliau. Darori pernah menjadi Ketua Pengurus Pemuda Pelajar Mahasiswa Kebumen, Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam di Yogyakarta, dan Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Dalam bidang sosial kemasyarakatan, Darori juga aktif sebagai Ketua Dewan Pakar Pertanian, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Pusat, dan Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Provinsi Jawa Tengah. Dengan segudang pengalaman organisasi dan karir Darori Wonodipuro, beliau telah banyak mendapatkan tanda jasa atau penghargaan, seperti mendapatkan penghargaan dari Universitas Diponegoro sebagai anggota Dewan Terbaik se-Provinsi Jawa Tengah, dan Darori mendapatkan gelar Kanjeng Raden Tumenggung dari Sri Sultan Hamengkubuwono X, Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat. Itulah profil singkat anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, Bapak Darori Wonodipuro yang fokus dalam bidang kehutanan. Ya pemirsa, kembali lagi bersama saya. Saat ini kita sudah bersama anggota Komisi 4 DPR RI yang juga mantan Dirjen Perlindungan Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu Bapak Darori Wonodipuro. Kita akan membicarakan soal kebakaran lahan dan hutan. Apa kabar Pak? Baik, sehat. Bagaimana Pak? Sehat atau bagaimana menjalani aktivitas selama masa persidangan hari ini Pak? Alhamdulillah kita baru reses turun ke daerah gitu. Sekarang kita akan mengikuti sidang-sidang berikutnya gitu. Nah ini bagaimana Pak? Suara di dapil Bapak udah aman atau terpilih kembali atau bagaimana nih Pak ke depan? Alhamdulillah berkat doa restu teman-teman kami terpilih kembali pada periode kedua. Oh berarti Bapak akan menduduki lagi Pak ya jabatan sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024? Iya betul. Oh ya. Saat ini Pak kita tahu Pak masalah kebakaran hutan dan lahan sejak tahun 2014 sampai 2019 ini semakin meluas nih Pak. Nah ini pemerintah bukan menyelesaikan tetapi malah menambah
akhirnya kebakaran hutan malah semakin meluas. Apalagi di Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan lain-lain ini semakin meluas. Sebenarnya kalau menurut Bapak sebagai anggota Komisi 4 DPR RI dan juga mantan Dirjen ini, apa sih Pak faktor utama yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan ini semakin meluas? Tapi jangan dijawab dulu Pak, kita akan kembali lagi pemirsa setelah jeda yang berikut ini. Ya pemirsa, masih bersama saya di acara Parlemen Bicara, Suara Wakil Rakyat. Hari ini kita akan membicarakan tentang soal kebakaran hutan dan lahan bersama Bapak Darori Wonodipuro. Kita tahu Pak, kebakaran hutan dan lahan ini dari tahun 2014 ke tahun 2019 malah semakin meluas Pak. Bukannya menyelesaikan, tetapi titik api malah semakin banyak, ribuan hektar. Bahkan kerugian negara hampir ratusan triliun. Nah sebenarnya Bapak sebagai anggota DPR RI, Komisi 4 yang membidangi kehutanan ini, apa sih Pak faktor utamanya? Apakah memang faktor cuaca utama menyebabkan kebakaran hutan atau memang ada pihak-pihak yang sengaja membakar hutan ini? Bisa dijelaskan Pak? Ya jadi begini, kebakaran hutan dan lahan ini ada 4 faktor yang menyebabkan ya. Yang pertama kondisi lahannya, yang kedua masyarakat sekitar hutan, yang ketiga regulasinya, yang keempat cuaca iklim. Nah yang pertama tadi soal lahan, bahwa memang kondisi hutan dan lahan di luar Jawa sampai sekarang ini dengan adanya LOA, Lock Over Area kawasan hutan yang cukup luas, ya hampir 30 juta hektar, sedangkan kemajuan untuk melakukan rehabilitasi sangat terbatas, sehingga lokasi tersebut rawan terhadap kebakaran. Terus yang kedua soal manusianya, masyarakat sekitar kawasan, bahwa itu di sana masyarakat sekitar hutan itu sudah terbiasa melakukan membuka lahan dengan membakar, baik itu masyarakat maupun pengusaha, karena itu menggunakan pembakaran itu sangat murah. Terus yang ketiga tadi soal cuaca, memang di Indonesia itu rata-rata tiap tahun itu mengalami musim kering kurang lebih 5 bulan atau 6 bulan. Nah, yang ketiga regulasi. Regulasi ini pemerintah ini setiap ganti kabinet itu membuat aturan-aturan yang baru yang kadang-kadang belum tentu lebih baik daripada aturan sebelumnya. Contohnya selama kebetulan tadi saya sampaikan, saya pernah menjabat Dirjen di Kementerian Kehutanan 10 tahun. Itu selama kami jadi Dirjen Pengendalian Kebakaran, Hutan dan Perlindungan, belum pernah kami melihat api ke lapangan, ya cukup dilaksanakan oleh direktur. Jangankan presiden atau menteri, kami pun jarang gitu. Nah ini dengan adanya kewenangan kehutanan ditarik ke provinsi, itu menunjukkan bahwa tidak kepahaman hutan itu adanya di lokasi, sehingga pemerintah daerah kabupaten tidak bisa menyiapkan anggaran APBD-nya karena tidak ada penugasan dari pemerintah. Ya PP yang ada ini sekarang ini itu ditugaskan oleh pusat kepada provinsi. Maka kami harapkan ke depan yang sudah baik masa lalu, ya kelembagaan yang masa lalu itu dikembalikan lagi. Sebagai contoh, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dulu waktu Kementerian Kehutanan itu kita tahu kebakaran hutan itu dan lahan itu 30% di kawasan, 70% di luar kawasan. Nah sekarang digabung, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu berat. Punya Dirjen 13 itu nggak ada, Menteri punya Dirjen 13. Rentang kendalinya selalu jauh. Ya, hingga untuk mengamankan kebakaran ini sangat rumit. 70 tahun kita merdeka, baru 5 tahun terakhir ini lah ada polisi, tentara suruh memadamkan api. Dulu nggak pernah gitu. Karena kita merangkul rakyat. Nah inilah mohon Pak Jokowi kembali mengembalikan yang pernah baik, kita kembalikan lagi. Jangan membuat aturan baru. Tapi kalau menurut Bapak sebenarnya lebih banyak karena faktor cuaca atau memang ada kesengajaan dari kebakaran hutan ini Pak? Kalau kebakaran pada umumnya disengaja. Disengaja Pak ya? Makanya berarti ada pihak-pihak yang sengaja membakar ini Pak? Ada, karena ada. Itu membakar itu lebih murah. Mau membakar lebih murah? Nah, dalam hal menyelesaikan hukum, saya sarankan Undang-Undang 41 Kehutanan dipakai. Pasal 50 Yunto 78, membakar sengaja itu 15 tahun, tidak sengaja 5 tahun, tidak perlu dengan denda, terus mengenai mutu lingkungan itu kalau di luar kawasan, di kawasan hutan harga mati udah pakai undang-undang itu. Jadi kalau ditanya, kamu ini hutan kebakar kenapa? Sengaja atau tidak? Tidak, berarti Anda udah 5 tahun. Kalau sengaja 15 tahun itu.
Ini nggak pusing hakimnya sama jaksa nih, kan kadang-kadang ada sidang kalah gitu kan, karena kita nggak pakai pasal itu, saya lihat gitu. Nah ini kalau udah tahu bahwa kebakaran hutan banyak ini karena adanya kesengajaan dari pihak-pihak, nah ini bagaimana tindakan dari pemerintah kalau menurut Bapak? Kok seakan-akan tidak tegas nih Pak pemerintah dalam menindak perusahaan-perusahaan yang sengaja melakukan pembakaran hutan yang agar katanya operasionalnya lebih murah misalnya? Ya memang waktu saya masih dirjen diminta oleh Komisi 4 untuk minta inventarisasi kawasan hutan yang tidak prosedur. Kita laporkan ke Komisi 4 waktu itu. Kita ternyata menemukan hampir 750 perusahaan kebun dengan luas 8,5 juta hektar itu buka kebun tanpa izin. Nah itu berarti membakar juga tanpa izin. Nah, mestinya itu selesaikan dulu. Dan tambang juga lebih luas lagi, 8,8 juta hektar dengan 1.700 perusahaan. Kerugian kayu aja 362 triliun, itu belum disentuh. Kenapa belum disentuh? Karena menurut pas Undang-Undang 18 tahun 2013 itu pemerintah wajib membentuk badan yang menangani penegakan hukum soal kerusakan hutan. Nah sampai sekarang menurut Menteri KLH Presiden belum membuat badan sehingga tetap stagnasi. Ya soal kewenangan juga ini menarik Pak dibahas. Pak Jokowi seakan-akan menyalahkan aparat penegak hukum kepolisian dan TNI. Tapi juga di sisi lain ada Kementerian Lingkungan Hidup. Sebenarnya siapa yang paling bertanggung jawab terhadap pencegahan atau penanganan dari kebakaran atau Kementerian Lingkungan Hidup atau kepolisian dan kejaksaan? Ya kalau pengendalian dan pencegahan penyelidikan itu tugasnya Kementerian LHK, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, polisi sama kejaksaan ataupun TNI itu membantu, ya membantu di lapangan. Tapi saya lihat justru terbalik. Kalau ada kebakaran, polisi sama tentaranya mau dikenakan sanksi, itu menurut saya kurang tepat gitu ya. Itu sifatnya membantu kok malah kena sanksi gitu. Nah ini yang perlu dikembalikan lagi fungsi-fungsi peranan kepala desa, peranan camat, lembaga desa, juga bupati itu diperankan karena hutannya di lokasi. Kementerian Kehutanan itu pemangku kawasan, bukan melayani aja tapi mengawasi, menjaga gitu. Nah ini yang perlu kembalikan lagi fungsi itu. Berarti kinerja dari pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup ini belum maksimal ya dilakukan ya Pak? Ya menurut sekarang maksimal tapi tidak bisa menyentuh seluruhnya. Itu. Karena sampai hari ini di Palembang asap, ya di Kalimantan hampir semuanya, ya. Dan sesuai dengan saran Pak Jokowi, bagaimana untuk mengatasi ini, ya, kawasan-kawasan hutan yang berpasan tanah masyarakat ditanami pohon-pohon yang produktif, misalkan pete, jengkol, mangga, durian, hingga tidak akan ditebang oleh masyarakat dan itu akan dijaga karena hasilnya bisa dimanfaatkan oleh rakyat tapi nilai konservasinya ada. Kan tapi sudah ada badan restorasi gambut nih Pak yang menangani mungkin reboisasi, penanaman kembali lahan-lahan hutan yang memang sudah terbakar. Nah ini Bapak melihatnya seperti apa nih? Iya, ada anggarannya kecil. Oh. Jadi gimana kalau luas 30 juta hektar itu kalau satu tahun baru 500 hektar itu 60 tahun lagi baru selesai. Nah, sedangkan kebakaran berjalan terus. Nah, ini yang perlu kita perbaiki lah. Jadi kami tidak saling menyalahkan. Mari nanti kementerian yang akan datang, ya kami harapkan betul-betul fokus. Apalagi ada rencana pemerintah mau pindah Kalimantan. Saya sangat riskan kalau seperti ini jadi kebakaran. Biar pemerintahan 4-5 bulan tutup itu kalau kena asap gitu. Berarti memang potensinya masih tinggi nih Pak? Tinggi karena kebakaran. Masih ada 30 juta hektar yang terbuka. Masih ada 30 juta hektar yang terbuka? Iya. Oh. Dan apalagi ada peraturan lagi gambut. Gambut dulu itu di hutan produksi boleh tanam untuk kebun dan HTI. Tapi sekarang kedalaman tertentu dicabut. Nah karena dicabut gambut ini seolah-olah open access. Tidak ada yang punya, rakyat masuk, nanam sawit, nanam lain-lainnya dengan cara membakar. Makanya sekarang sudah terjadi kebakaran di gambut. Kebakaran di gambut tidak akan bisa padam tanpa air. Karena nyalanya di bawah tanah. Nah, kemarin ada kejadian teman kita Polhut Manggala Agni tertimpa pohon meninggal karena tidak tahu ini pohonnya roboh, tahu akarnya udah nyala di bawah. Gitu. Nah ini yang perlu diupayakan hal seperti itu, ada fokus menangani gambut ini betul-betul serius gitu. Ya Pak, mungkin nanti akan kita kembali lagi pada segmen yang selanjutnya. Mirsa tetap bersama kami di Parlemen Bicara, Suara Wakil Rakyat.
pemirsa, masih bersama saya dan Pak Darori, masih dalam acara Parlemen Bicara, Suara Wakil Rakyat. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, Presiden seharusnya membentuk badan pengelolaan perusahaan lingkungan. Ini bagaimana Pak? Hari ini apakah masalah kebakaran hutan ini yang tidak bisa dicegah? Apakah karena minimnya fasilitas yang ada atau memang belum ada badannya nih Pak yang menangani soal perusahaan hutan, lahan dan gambut ini di Indonesia? Ya, soal lembaga pencegah pengendalian kebakaran ini sudah ada ya di Kehutanan sejak sebelum bergabung. Namun kita juga selalu mengusulkan peralatannya juga sudah kuno, sudah hampir 10 tahun, lebih 15 tahun tidak ada peremajaan, itu salah satu. Nah, terkait dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang P3H mengenai pencegahan pemberantasan perusahaan hutan, memang di sana diamanatkan bahwa hasil investigasi kami dari waktu itu saya dirjen ketua timnya, anggotanya dari Mabes Polri, juga dari Kejaksaan Agung, Kementerian Lingkungan Hidup dan didamping oleh KPK, kami turun ke 8 provinsi Kalimantan, Riau, Jambi, Jawa Barat, juga Sulawesi Tenggara. Ternyata sangat mengejutkan, dilaporkan oleh para bupati ada pelanggaran penggunaan kawasan hutan tidak prosedur untuk kebun itu 8,5 juta hektar, untuk tambang 8,8 juta hektar. Perusahaan sawitnya, kebunnya itu ada 700 lebih, sedangkan tambangnya ada 1.700. Dan diamanatkan oleh Undang-Undang 18, Presiden harus membentuk badan paling lambat 2 tahun setelah diundangkan. Jadi paling lambat Agustus tahun 2015. Tapi kenyataannya sampai saat ini belum. Sekarang belum. Nah inilah, dari pengalaman kami diduga kebun-kebun yang tanpa prosedur ini adalah salah satu penyebab akibat terjadinya kebakaran hutan dan illegal logging. Dan kerugian kayu hasil perhitungan dari Badan Litbang Kehutanan yang minimal tiap hektar 100 kubik dari 8 provinsi saja sudah 162 triliun rupiah. Nah kalau itu nilainya masih pada tahun 2012 itu dolar masih sekitar 9.000 lah. Kalau sekarang 14.000, udah kira-kira kerugian negara sudah hampir 400 triliun itu. Nah ini sesuai amanat undang-undang 2 tahun setelah diundangkan. Nah sampai saat ini 2019 belum ada badannya. Apakah Komisi 4 pernah Pak melakukan upaya-upaya untuk mendesak pemerintah agar segera atau Presiden membentuk badan ini nih Pak? Ya, di Komisi 4 selalu dipertanyakan pada Menteri Lingkungan Hidup, jawabannya sedang dalam Pak Presiden belum berkenan membentuk. Sebenarnya di sana diamanatkan di undang-undang itu bagi korporasi perusahaan yang melaksanakan buka kebun tambang tidak izin itu dikenakan hukuman minimal 20 tahun maksimal seumur hidup dan denda maksimal 1 triliun. Ya. Yang menarik lagi bagi aparat pejabat yang membiarkan itu kena pidana. Ya, kena pidana 6 bulan sampai 15 tahun dan denda 10 miliar. Nah inilah kalau nanti pejabat-pejabat ini membiarkan ada yang usil mencoba mengadukan, itu akan kena ranah hukum itu. Maka kami harapkan Bapak Presiden segera membentuk badan ini ya untuk menyelesaikan kasus-kasus ini. Karena ini sawitnya bahkan sudah ada yang berbuah. Ya, tapi belum ada tindakan itu. Jadi istilahnya orang sudah punya anak, punya cucu, tapi belum punya surat nikah. Nah ini yang perlu segera diselesaikan. Berarti Badan Restorasi Gambut ini belum cukup nih Pak dalam menangani hal soal kebakaran hutan ini Pak? Kalau Badan Restorasi Gambut kan hanya menangani wilayah gambut yang rawan kebakaran. Okay. Ya. Jadi investigasi melihat kalau itu ada HTI atau kebun yang di dalam areal gambut itu diminta untuk ditinggalkan, dikeluarkan. Nah ini yang jadi menarik lagi, begitu ditinggalkan dikira tidak ada yang punya, rakyat masuk membakar untuk membuka kebun baru. Gitu. Nah ini soal kita bicara masalah kebakaran hutan Pak, pasti ada kerugian Pak, pasti menimbulkan kerugian yang sangat mendalam, terutama kesehatan dan kerugian materialnya, operasional dan lain-lain. Bapak melihatnya seperti apa nih? Apa pemerintah memang ya seakan lambat atau membiarkan hal-hal ini terjadi? Akhirnya semakin meluaslah kebakaran hutan ini di Indonesia, Pak. Ya, saya pernah mengalami bertugas di Jambi dan di Sumatera Utara bahwa akibat asap ini sangat merugikan bagi kesehatan ya, dari penyakit ispa, gatal-gatal dan segala macam lah. Dan menurut teman-teman mengatakan bahwa kerugian untuk kesehatan aja hampir
15-20 triliun ini untuk tahun ini. Nah ini yang perlu pemerintah ya, pengalaman ini yang 5 tahun seperti ini harusnya ada ke depan ada perubahan-perubahan. Misalkan penanganan soal kebakaran ini lebih baik mencegah daripada memadamkan. Tidak ada orang bisa memadamkan api apalagi di gambut. Lebih baik mencegah. Nah mencegah itu kita menggerakkan masyarakat di sekitar kawasan hutan yang ada di wilayah Indonesia. Nah, soal masalah tadi menarik soal pencegahan ya, Pak. Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah terkait dengan pencegahan kebakaran hutan? Atau sudah ada penanaman kembali atau bagaimana? Ini Bapak melihatnya sebagai anggota Komisi 4 seperti apa sih, Pak? Masalah jadi pencegahan gini, ini, Pak. Dalam rangka mengendalikan kebakaran, kalau lahan hutan itu sudah hutannya lebat tidak akan terjadi kebakaran. Saya mengalami betul ada proyek gerakan rehabilitasi hutan dan lahan zamannya Presiden Bu Megawati itu luar biasa. Terus zaman Pak SBY, Pak Yusuf Kala. Tapi kemari itu perhatian untuk nanam pohon itu kurang. Ya, jadi presentasinya dengan luas yang kosong itu sangat jauh gitu. Hingga kami harapkan seperti contoh kita membandingkan di Korea, saya pernah di sana lihat, itu Korea itu hutannya hancur dijajah oleh Jepang, tapi kenapa bisa selesai dalam 10 tahun? Saya harapkan pada Bapak Presiden, daerah-daerah rawan ini sebaiknya segeralah kita tangani, baik dengan reboisasi, penghijauan, juga kalau memang itu layak untuk perkebunan, kita segera tanami, sehingga seperti sekarang adanya alang-alang dan rumput yang kering itu. Nah, ini Bapak sebagai anggota Komisi 4 DPR RI, upaya-upaya apa yang telah dilakukan oleh Komisi 4 untuk mencegah atau istilahnya menangani soal kebakaran hutan? Kan juga sering, Pak, kunjungan kerja langsung ke lapangan melihat lahan gambut, lahan-lahan yang memang sudah terbakar. Nah, apa rekomendasi atau upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Komisi 4 itu sendiri, Pak? Ya, Komisi 4 ini merekomendasi bahwa untuk memadamkan hutan yang itu tidak ada jalan, maka kita harus kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang punya kebun. Kita memberi contoh yang nggak jauh ya, kami pernah lihat studi banding di Korea. Korea punya 50 pesawat terbang untuk memadamkan lewat udara. Jepang juga ada hampir 40 unit. Kita itu hanya berapa punya, itu pun nyewa gitu ya, satu. Yang kedua juga kita pada masyarakatnya kita juga diajak untuk mengamankan, mencegah ini. Ya. Jadi Komisi 4 sangat mendukung ya anggaran-anggaran yang untuk dalam rangka untuk pencegahan, termasuk memberi peralatan yang perlu diperbaiki yang sudah 10-15 tahun belum dibantu. Pak, terakhir mungkin harapan Bapak terkait dengan masalah kebakaran hutan di Indonesia, apa yang harus dilakukan baik dari pemerintah maupun DPR agar memang kebakaran hutan ini tidak semakin meluas dan tidak merugikan masyarakat banyak, khususnya di Indonesia. Ya, apalagi yang terdampak langsung ya, Pak, dengan kebakaran. Harapan saya ini pemerintahan yang berikutnya itu regulasi dievaluasi. Ya, kewenangan-kewenangan mana yang harusnya di pusat, di provinsi dan di daerah. Karena hutannya ada di lapangan, mestinya kewenangan untuk pengamanan hutan baik dari bencana alam, longsor, banjir, kebakaran itu ditegaskan kepada pemerintah daerah, kabupaten, sehingga ada lembaganya. Terus yang kedua, peralatan-peralatan memang yang diperlukan seperti kendaraan mobil dan sebagainya untuk ngangkut air dan sebagainya itu diperbarui. Yang ketiga juga sebagai ironisnya, Manggala Agni, petugas kebakaran kehutanan yang sudah bekerja sampai ada yang udah pensiun 15 tahun, satu pun belum diangkat jadi pegawai. Itu kan tidak memberi motivasi. Dan saya itu utang saya waktu itu mengusulkan Manggala Agni itu pencegah kebakaran petugas kita itu ya diangkat jadi pegawai lah. Bahkan banyak yang sudah umur sampai tidak bisa kerja, tidak jadi pegawai negeri. Ini yang perlu kami sampaikan, pokok-pokoknya seperti itu. Ya, pemirsa, itulah pembicaraan saya bersama Bapak Darori Wonodipuro, anggota Komisi 4 DPR RI, terkait dengan masalah kebakaran hutan dan lahan. Ada beberapa hal yang memang harus dicermati oleh pemerintah, bahwa sesuai dengan amanat undang-undang, sebaiknya pemerintah segera membentuk Badan Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan dan juga memperbaiki fasilitas-fasilitas terkait dengan kebakaran hutan.